segala macam teror, ancaman, intimidasi yang sedang dan kami akan hadapi tahun ini. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tidak akan bergeser, tidak akan bergeming daripada kami. Kau adalah Tuhan yang tidak bergeming, Engkau Tuhan yang tidak bergeser. Berbicara lewat firman-Mu hari ini, bagaimana hidup berkemenangan pada akhir zaman ini. Di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Buka bersama saya kitab Kejadian pasal yang kelima. Ayat 28. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang putra. Anak laki-laki sini bukan boy, tapi putra. Masalah di mana-mana kebanyakan boy, kurang putra. Amin. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah apa? Terkutuk oleh Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ketika benih ditanam, benih yang baik pun yang keluar itu yang buruk. Dan Nuh atau Noah ada arti. Yang pertama artinya peaceful. He's a man of peace. He's a peaceful man and he's a peacemaker. Itu panggilan untuk saudara dan saya. Apa yang mau dilakukan oleh teroris? Menghilangkan shalom. Menghilangkan rest. Tetapi khusus untuk umat Tuhan, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Nuh memberikan comfort. Saya percaya panggilan saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus adalah memberikan penghiburan. Dunia tidak perlu entertainment. Gereja bukan tempat entertainment. Yang hadir ini adalah Parakletos, the spirit of comfort. Saudara, kehidupan Nuh ini sebuah legenda. Karena apa? Sampai zaman Nuh, baru kutuk itu diangkat atas bumi. Tuhan tidak mengutuk manusia. Tuhan mengutuk bumi. Manusia bisa menjatuhkan kutuk atas dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak mengutuk manusia. Kejadian 6 pasal 1. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa? Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tapi harapan hidup manusia Indonesia tinggal 69. Tetapi saudaraku, kita akan menembus batas. Papa mertua saya meninggal usia 69. Tapi saya percaya saya mau diangkat Tuhan. Saya mau diangkat Tuhan. Tidak usah pergi ke Yellow Flower sana, kembang kuning. Beritahu kiri kanan, I hate yellow flower. Saya benci kembang kuning, kasih tahu saudara ya. Pada waktu juga orang-orang raksasa ada di atas muka bumi. Juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa zaman purbakala, orang-orang Kanaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan baik telah menjadi manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 dan 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Noah walk with God. Nuh memperanak 3 orang putra laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Alam mirip bumi dan sungguhlah rusak benar, korup. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan violence, dengan hamas oleh mereka. Dan aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan ini bukan dongeng. Sebab yang menciptakan bumi waktu berjalan di bumi ini, yaitu Tuhan Yesus. Perkataan Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Oke, shalom saudara. Untuk hidup berkemenangan, saudara harus bernama Nuh. Bukan kita pulang semua ganti nama Nuh. Enggak, maksudnya selalu jadi man of rest. Peaceful dan peacemaker. Beri salam kiri kanan, I'm a peacemaker. I'm a peacemaker. Haleluya. Nah saudara, firman Allah mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jangan anggap enteng pilihan saudara dan saya. Di dunia ini cuma ada 2 bangsa. Anak Allah dan bukan anak Allah. Ketahuilah bahwa saudara bukan manusia biasa. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Kalau belum jadi warga negara kerajaan sorga, cepat. Sebab Eropa, Amerika, Cina, Taiwan, Jepang, apapun akan goncang. Yang tidak goncang cuma satu. Kerajaan langit. Kerajaan sorga. Amen. Nah, saya membagikan 4 hal pada saudara. Yang pertama, Noah walk with God. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam Fatsal 5 ada seseorang yang disebutkan pertama kali hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Siapa dia? Henoch. Enoch atau Kanok adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya kita seperti sahabat, seperti suami istri. Ingat, ini new dimension. Meningkat dong. Dari anak jadi putra, putra jadi ahli waris. Dari sekedar anak menjadi kekasih Tuhan. Dari tunangan nanti menikah. Relationship bisa diukur. Keintiman bisa diukur. Kita tidak perlu masuk di dalam kamar, lalu berdoa terus di satu tempat. Kita bisa bergaul dengan Tuhan. Seperti dengan cellphone. Tuhan ini sebaiknya bagaimana? Kami menghadapi situasi seperti ini. Lalu dia berbicara. Itu perlunya kita puasa 21 hari. Saya tahu ada juga saudara tidak ikut, rugi sendiri. Hidup bergaul dengan Tuhan memberikan kita perspektif yang berbeda menghadapi dunia ini. Sebab krisis kan dangerous opportunity. Ada danger, ada opportunity. Itu bedanya perspektif. Kalau kita bergaul dengan Allah, kita merusak durungi minara. Tahu sebelum terjadi. Dia berbicara dengan mimpi dan penglihatan. Dia memberikan vision. Tentang dunia, kerja, tentang bisnis. Tuhan bergaul dengan kita. Dia berkata, aku tidak manggil lagi kamu hamba. Jangan terus jadi hamba dong. Kamu bisa jadi sahabat. Dengan syarat. Melakukan segala yang kuperintahkan. Amen. Jadi saya tidak sesuai dengan pengajaran banyak pengkhotbah terkenal hari ini. You can do nothing. You have to do nothing. Kita jadi pasif. Tuhan ingin bagaimana kita bisa menyenangkan dia. Salah satunya tadi. Please light the fire of my first love. Replace, oh Lord,
Gantikan Tuhan. Bersama Pak Alex, Pak Niko, waktu-waktu yang lampau, kita mengalami revival di Surabaya. Tapi saya tidak pernah lihat seperti di Ambon. Mereka menyembah tidak bisa berhenti. Cara mereka menyembah itu next level. Cara mereka muji Tuhan itu the new dimension. Tapi ketika semuanya sudah tenang, tidak lagi ada kerusuhan. Dulu kalau menyeberang Teluk Ambon, orang mesti berdoa dulu. Tuhan, periksa supaya tidak, kalau ditembak, kalau mati, tidak ada dosa. Saling mengaku dosa seperti kisah para rasul. Perjamuan kudus every day. Karena belum tentu besok hidup. Sekarang semua tenang. Dan semuanya keadaannya baik. Dan tidak lagi ngalami seperti itu. Saya mau beritahu saudara. Kalau saudara mau hidup berkemenangan. Cuma satu aja. Membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih lagi. Mari kita masuk the new dimension itu. Di dalam Lukas pasal 15. Ada beberapa tingkatan. Di dalam rumah dari sang Bapa itu. Yang paling bawah. Itu kuli harian. Mistios. Dan kuli harian itu besok belum tentu kerja. Itu NTT, nasib tak tentu. Amin. Dan dia berusaha menyenangkan tuannya. Sebab kalau tidak menyenangkan tuannya, dia akan dikeluarkan. Itu yang dikatakan oleh anak bungsu. Bapak, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Jadikan aku salah satu dari orang upahan Bapa. Itu tingkatan paling rendah. Itu kuli harian yang disewa untuk yaitu menuai. Lalu tingkatan di atasnya sedikit itu pelayan, diakonos. Setelah pelayan ada lagi doulos, hamba. Hamba ini menghambakan diri pada tuannya. Tapi tetap hamba. Baru anak. Anak, remaja, lalu putra dan ahli waris. Si bungsu ini sebetulnya ahli waris. Tapi dia menjadikan dirinya lebih rendah dari yang lain. Jadi number one, Noah walk with God. Akibat daripada bergaul dengan Tuhan, luar biasa. Dikatakan dia seorang yang benar dan tidak bercela. Sadik tamim. Sadik tamim, righteous and perfect. Tidak bercela. Sekarang ini kita semua masih ada celah. Oh, Arifin itu dipakai Tuhan sih, cuma mokong. Misalnya begitu, mesti ada tetapinya saudaraku. Satu hari dengan anugerah Tuhan, dengan bergaul dengan Tuhan, kita makin mirip dengan dia. Istri saya ini pemalu, pendiam, tidak ada suaranya. Satu hari saya bertanya pada dia, kamu sekarang kok berani ya? Kalau dulu saya ngomong dia cuma diem sambil berkaca-kaca. Sekarang dia bisa ngomong, sebaiknya begini. Kamu kok jadi berani, kenapa? Kumpul siapa kamu? Siapa lagi? Aku kumpul kamu katanya. Ngerti gak saudara? Kita menjadi seperti siapa kita bergaul. Karena itu kualitas kehidupan, Harvard University mengatakan yang menentukan adalah human relationship. Karena itu kalau sahabat kita pilih. Kalau saudara kumpul orang angku, orang sombong, saudara jadi seperti itu. Saudara kumpul penjudi, saudara jadi penjudi. Saudara kumpul penzina, saudara jadi penzina. Tapi kalau saudara kumpul dengan orang benar. Saudara bayangkan bicara soal minoritas. Nuh cuma satu-satunya di tengah orang begitu banyak. Saya tidak tahu berapa banyak manusia zaman itu. Mungkin 1 juta, I don't know. Nggak ditulis. Tapi semua dibinasakan. Kecuali Nuh dan keluarganya. Sudahkah seluruh keluarga kita diselamatkan? Satu hari saya dapat pelajaran yang agak keliru. Ibu saya dulu sekolah di sebuah sekolah yang mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi dicampur dengan adat istiadat. Gurunya berkata begini. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Setiap keluarga
punya salib. Dan salib yang dimaksudkan tidak semua anak itu benar. Satu mesti rusak. Satu mesti ngaco. Satu mesti nggak benar. Tidak, saudara. Tuhan berjanji engkau dan seisi keluargamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Tadi saya katakan jangan kalah dengan Rahab. Rahab itu pelacur. Ketika saya tahu Yeriko akan dihancurkan, dia panggil engkong, empek, siapa aja dipanggil. Dikumpulkan satu rumah dan ada tali merah keluar dari sana. Tali merah menggambarkan darah Yesus. Sudahkah seluruh keluargamu diselamatkan? Ya memang Pak, mana ada yang sempurna Pak. Tiada gading tak retak. Ya memang yang satu itu memang ya sudah memang tumbal buat keluarga. Gak ada, tumbal cuma satu, Yesus Kristus. Yang kedua firman Allah mengatakan Noah work with God. Saya tidak katakan Noah work for God. Noah work with God. Amin. For God itu prodeo. Prodeo itu bukan gratis. For God, untuk Tuhan. Amin. Prodeo. Untuk Tuhan. Apa hidup saudara saya prodeo? Coba periksa. Saya selalu mengajarkan kita niru Musa. Kalau mau melayani tangan dimasukkan sini dulu. Coba masukkan dada dulu. Pegang dada saudara. Apa motivasi saya? Karya-karya kita harus makin hari makin baik. Makin hari makin excellent. Segala sesuatu bisa diukur. Korban bisa diukur. Coba lihat buku tabungan kita. Coba lihat rekening koran kita. Itu aslinya kita. Karya itu macam-macam. Pemusik, keluarkan lagu baru. Oh saya sudah tua. Loh, Nuh itu berkarya usia 500 tahun. 500 tahun. Ada di sini usia 500. Siap-siap dipakai oleh Tuhan. Beberapa hamba Tuhan yang saya kenal dipakai Tuhan mulai umur 70-an. Sebelumnya biasa-biasa aja. Roy Durman dipakai Tuhan mulai 60-an. Lalu ada beberapa hamba Tuhan yang saya kenal mulai 70-75 tahun. Tuhan mau pakai siapa saja. Dan jangan lupa Abraham dipanggil Tuhan tuh usia 75 tahun. Tapi Nuh dipanggil Tuhan usia 500 tahun. But Noah walk with God. Noah work with God. Kalau work for God bisa capek saudara. Itulah alasannya kenapa saya tidak libur hari Senin. Senin itu hari kedua. Kita libur itu Sabat, hari perhentian. Dan ada perintah Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Kuduskan itu khususkan. Khususkan untuk Tuhan. Biasanya hari Sabat kalau saya di Denpasar, saya pergi ke villa kita di Ubud. Saya leyeh-leyeh di sana, berenang, berjemur. Boleh nggak saudara? Oh boleh sekali. Yesus pun beristirahat. Dan dia memerintahkan rest a while. Karena banyak daripada kita itu sakit bukan apa? Gak ada istirahatnya saudara. Karena itu setiap daripada Anda jangan jadi penganggur. Penganggur itu dulure setan. Si pemalas saudara siapa? Si perusak. Siapa si perusak itu? Setan. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dengan segala kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya teroris pasti dari setan lah. Menjelang kedatangan Tuhan. Yang kudus makin kudus. Yang najis tambah najis. Yang sadis tambah sadis. Firman Tuhan mengatakan Nuh menjadi pewaris kebenaran.
Heir of righteousness. Ibrani pasal yang 11 ayat ke-7 itu. Kalau kita, saudaraku, Tuhan membuat pernyataan dalam kitab Maleakhi, aku membuat perbedaan, katakan perbedaan, antara yang melayani aku dengan yang tidak melayani aku. Kadang-kadang Tuhan memberikan tanda lucu-lucu, saudara. Kenapa orang tidak bertumbuh? Karena di tanah yang berduri-duri, itu kekhawatiran akan zaman ini. Tipu daya kekayaan. Dan juga kenikmatan. Kenikmatan. Dan keinginan akan benda-benda yang lain. Rasa tidak puas sedang ditebarkan oleh iblis. Oh, gereja ini tidak sempurna. Cari gereja sempurna. Kamu masuk situ jadi tidak sempurna. Sebab kamu dan saya belum sempurna. Amin, saudaraku. Pokoknya orang yang bersungut-sungut itu pasti dia tidak bekerja, saudara. Itu pasti penganggur. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang kerjanya komplain, bersungut-sungut, itu pasti tidak ngapa-ngapain. Ketika membangun gedung ini kan bagus. Komplain, wow kurang ini, kurang itu. Saya katakan perhatikan Pak Musa, yang komplain itu pasti tidak memberi. Loh kok diem saudaraku? Biarin. Mau hidup berkemenangan. Yang ketiga, Noah witness for God. Di tengah-tengah orang yang kawin seenaknya, kawin dan dikawinkan. Bahasa Inggris berkata, yaitu giving a marriage, ya, for a wife. Itu normal kan, suami dan istri. Sekarang ini bukan laki-laki dengan laki-laki aja. Kapan itu ada 3 laki-laki jadi 1, saudaraku. Nggak tahu siapa namanya. Jono, Joni dan Jone lagi 1. Bayangkan saudara. Sama seperti zaman Lot. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menghukum orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Perjanjian yang mana? Yang jelas di depan mata, perjanjian nikah kita. Siapa berlaku fasik, Tuhan akan menghukumnya. Suami yang tidak bijaksana, doamu tidak didengar. Jangankan sampai ke plafon, naik 1 meter pun tidak. Dan orang yang menutupi jubahnya dengan kekerasan. Saudara yang kekasih, Noah witness for God. Di tengah-tengah kegelapan, anak Tuhan akan kinclong. Ya, beritahu kiri kanan, you will be kinclong. Sebelum kita memberitakan, pastikan kita menghidupinya. Itu adalah walk the talk. Hidup seperti yang kita katakan. Ada banyak pendeta yang tidak akan berkenan pada Tuhan. Adalah pendeta jargoni. Tahu jargoni? Iso ngujar gak iso ngelakoni. Bisa berkata, tidak bisa melakukan. Talking is cheap. Tetapi di tengah-tengah, saudara perhatikan, kalau saudara beri diamond, itu selalu ditunjukkan belakangnya itu, saudaraku, ada bludru warnanya hitam dan biru. Kelam. Bersinar dia. Psh. Bintang tidak kelihatan waktu siang. Apa bintangnya hilang? Bukan. Matahari mengalahkan kecemerlangan dari bintang. Tapi ketika malam gelap, bintang bersinar. Dan saudara bintang bagi Tuhan Yesus. Nuh, inilah riwayat Nuh. Hidup 1 kali. Hidup itu harus punya riwayat. Mas Mondro lebih muda dari saya 1 tahun. Dan kita tidak tahu kapan kita berhidup, kita berakhir. Tapi ini kata-kata yang saya tidak pernah lupa. Dia berkata begini. It's not about the years in your life, but the life in your years. Bukan banyaknya tahun dalam kehidupanmu. Panjangnya itu loh. Tapi apa yang kamu isi di sana. Yesus cuma tidak sampai 33 tahun. Per 33 tahun usianya. Tapi dunia diubahkan. Nuh melayani selama 100 tahun. Dan saudaraku, it witness for God.
2 Petrus 2 ayat 5 mari kita lihat. 2 Petrus 2 ayat kelima, ayat ini penting. And did not spare the ancient world. Tuhan tidak menyayangkan dunia purba. Tetapi hanya menyelamatkan siapa? Nuh, pemberita kebenaran. Siapa Nuh? The preacher of righteousness. Dia bringing in the flood on the world of the ungodly. Sekali lagi ya, dunia ini cuma ada anak Allah dan anak manusia. Son of God and only son of Adam. Adam itu, saudaraku, ya, kalau diterjemahkan bleduk. Amin. Anaknya bleduk. Without Jesus, you and me is just bleduk, you know. Jadi yang pertama, Noah walk with God. Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaan saya pengkhotbah, saya pemain musik. Do you walk with God? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita makin mirip dengan Dia. Saya pernah berkata begini, di dunia ini cuma ada 2 golongan, bintang dan binatang. Orang tanpa Roh Kudus itu berbahaya. Yang kedua, Noah work with God. Ketika Noah witness for God. Yang keempat, Noah worship God. Kejadian 8 ayat 20. Tahun Kejadian 8, God remember Noah. Saya mau beritahu, God remember you. Bukan Tuhan tuh pikun, moro-moro iling. Bukan, saudara. Artinya memperhatikan. Istri saya berkata, Tuhan tuh kok cek baik. Baru tahu ya. Baru tahu. Masalah kecil. Tuhan cuma memberikan tanda. I remember you. Aku menulis namamu di telapak tanganku. Namamu ada di ruang mataku. Siapa di sini anaknya Tuhan? Kalau engkau khawatir, engkau menghina bapakmu. Amin. Jangan takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi engkau carilah terlebih dahulu kerajaan sorga. Serta, jangan lupa ini, kebenarannya. Kalau kita lihat garis merah semua itu satu perkataan aja. Righteousness. Sadik. Dia sadik dan tamim. Saya rindu itu disebutkan tentang kita. Orang Chinese berkata kalau 4 paku dipasang, saatnya evaluasi. Saya berdoa tidak perlu anak-anak saya atau istri saya berkata saya meminta maaf atas segala yang telah diperbuat oleh suami saya. Biarlah kita dikenal sebagai orang benar dan orang yang tidak bercela. Di zaman yang jahat dan bengkok ini, rata-rata menurunkan standar, kita raise up the standard. Noah worship God. Kejadian 8 ayat 20. Tampilkan Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. New dimension, saudara. Kalau orang baru menikah, saya ajarkan. Yaitu 118. Penghasilanmu 1.100.000 per sepuluhan. 100.000 disimpan untuk masa sulit. 800.000 dilola. Saya katakan 1 dari 8 itu untuk orang miskin. Mau kaya? Jadilah kaya. Ada beda antara rich dengan wealthy. Rich itu cuma punya, karena dalam Mazmur 112, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dibedakan antara harta dan kekayaan. Yang diingat orang bukan yang kita kumpulkan. Motornya 27.
Jadi satu hari naik satu mobil yang lain. Tidak. Tapi apa yang kita kembalikan? Nuh mendirikan mezbah. Lalu firman Allah mengatakan, Tuhan mencium persembahan itu. Like a sweet savor. Sebagai bau yang menyenangkan. Lalu firman Tuhan berkata, aku tidak akan lagi mengutuk bumi karena manusia. Sekalipun apa yang dipikirkannya, direncanakan jahat semua. Tetapi aku akan meletakkan busurku di atas awan. Aku membuat perjanjian. Kutuk atas bumi akan kuangkat. Sehingga kembali ke bumi mengeluarkan buahnya. Busur. Karena itu kita beri nama rainbow. Bau itu busur. Busur itu apa toh saudara? Alat peperangan. Amin. Artinya Tuhan menggantungkan busurnya. Tuhan tidak lagi bermusuhan. Amin saudaraku. Rainbow. Berapa banyak saudara tahu pendeta juga manusia? Amin. Satu hari saudara tidak tahu kenapa. Tekanan luar biasa. Saya ini kan seorang yang selalu rejoice. Tapi hari itu seperti selimut yang tebal gitu. Sepertinya sesak nafas saya. Dan saya masuk ke lobi. Ya saudaraku, ini lobi daripada lembah pujian sebelah kiri. Seperti biasa saya turun dari mobil. Saya pakai jas saya langsung masuk ke sana kan. Tapi hari itu saya melihat ke belakang. Tidak biasa saya lakukan. Dan itu baru hujan. Apa yang saya lihat? Double rainbow. Pelangi tapi ganda. Saya kucek-kucek mata saya. Apa mata saya ini katarak lagi? Tidak. Double rainbow. Roh Kudus bicara pada saya. Kurang satu, tak kasih dua. Itu yang dia lakukan kepada yaitu Abraham. Waktu Abraham mempersembahkan, dia tidak segan-segan mempersembahkan Ishak. Yang terbaik, yang satu-satunya. Dan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Orang bersumpah demi yang lebih tinggi dari dia. Karena tidak ada lebih tinggi dari Tuhan, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu bersumpah, saudara. Dia berkata, in blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Berapa banyak tahu, saudara tahu kalau Tuhan berjanji dia tidak akan berdusta. Amin. Haleluya. Tapi seperti lagu tadi. Aku memberitakan firman-Mu. I want to be a preacher of righteousness. But please help me to live it, Lord. Jangan jadi pendeta jargoni. Iso ngujar kayak iso ngelakoni. Satu kali ada seorang anak rohani saya. Dia itu memotivasi jemaat itu memberi. Dan saya lihat. Sini. Kamu sendiri kasih berapa? Dia pengusaha. Dia cuma kasih 1 juta. Kamu jangan memberi, menyuruh orang memberi kalau kamu tidak memberi lebih dulu. Oh gitu ya Pak. Saya ini coach agak keras saudaraku. Coach itu kan keras saudara ya. Kamu tidak memberi, nyuruh orang memberi. Tidak usah. Dia sedikit terpukul saudara. Tapi kemudian dia melangkah. Dia memberikan korban. Kalau tadi itu kan cuma urunan saudara. Bahkan persembahan pun belum. Itu urunan saudaraku, itu kolektor. Seorang pemimpin harus jalan di depan. Itu gembala. Kalau jalan di belakang koboi. Nuh. Worship God. Lalu Tuhan memberikan berkat kembali. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhi bumi. Cuma ada 2 berkat yang terakhir ditahan. Taklukkan dan kuasai. Sebab hanya bisa lewat Yesus Kristus. Tetapi itu sudah dikembalikan pada saudara saya. Have dominion. Subdue. Kuasai dengan kekuatan. Bukan dengan bedil. Tapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya.